Malam itu, suasana di pesantren tempat Gus Ikdam berceramah tampak berbeda dari biasanya. Ribuan jamaah dari berbagai daerah telah berkumpul, memenuhi setiap sudut halaman dan masjid. Semangat mereka tampak membara, bukan hanya untuk mendengarkan ceramah agama, tetapi juga menikmati gaya humor khas yang selalu diselipkan oleh Gus Ikdam dalam setiap wejangannya. Di antara lautan manusia itu, ada anak muda yang datang bersama teman-temannya, ada pula para orang tua yang membawa serta anak-anak mereka. Sejak sore, panitia sudah sibuk mengatur tempat duduk dan memastikan jalannya acara berlangsung tertib. Layar besar dipasang di beberapa sudut pesantren agar jamaah yang duduk jauh tetap bisa melihat wajah Gus Ikdam dengan jelas. Ketika waktu menunjukkan pukul 8 malam, suara pembawa acara mengumumkan bahwa ceramah akan segera dimulai. Tiba-tiba, suara sholawat menggema ketika Gus Ikdam berjalan menuju mimbar. Dengan jubah putih dan kopiah hitam khasnya, ia melangkah santai namun penuh wibawa. Senyumnya mengembang, menyapa jamaah yang sudah tak sabar menunggu. Begitu duduk di kursi yang telah disediakan, ia mengetuk mikrofon pelan, memastikan suaranya terdengar jelas. "Assalamualaikum, jamaah," sapanya dengan nada khas yang membuat jamaah langsung bersemangat. "Waalaikumsalam, Gus," jawab mereka serempak. Gus Ikdam mengawali ceramahnya dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya tetap berpegang teguh pada agama di tengah dunia yang terus berubah. Namun, tak lama kemudian, ia tersenyum dan mengangkat tangannya, seolah meminta perhatian lebih. "Saya ini bukan dukun, bukan pula ahli nujum. Tapi malam ini, saya mau kasih sedikit ramalan untuk tahun 2025. Tapi ojo serius-serius, ya. Ini cuma buat renungan," katanya sambil tertawa kecil. Jamaah yang awalnya serius mendadak riuh dengan tawa. Mereka tahu, jika Gus Ikdam sudah berbicara seperti ini, pasti ada sesuatu yang menarik dan bermanfaat yang akan disampaikannya. Suasana mendadak menjadi lebih hening. Semua orang mulai fokus. Mereka ingin tahu, apa yang kira-kira akan disampaikan oleh Gus Ikdam mengenai tahun 2025. Banyak perubahan yang akan terjadi. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang penting, kita harus tetap istiqomah, tetap berpegang teguh pada Islam, dan jangan sampai terbawa arus zaman yang menyesatkan. Kata-kata itu langsung menancap di hati para jamaah. Mereka sadar bahwa zaman memang semakin maju, tetapi nilai-nilai agama tidak boleh ditinggalkan. Gus Ikdam menyesap sedikit air dari gelas di depannya, lalu melanjutkan, "Ramalan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat. Biar kita semua lebih siap menghadapi perubahan zaman." "Setuju, setuju, Gus," jawab jamaah kompak. Malam itu, Gus Ikdam akan menyampaikan beberapa ramalan mengenai tahun 2025. Dan setiap kata yang keluar dari lisannya akan menjadi peringatan yang menggugah hati banyak orang. Gus Ikdam tersenyum melihat jamaah yang masih menyimak dengan serius. Ia kembali menyesap air putihnya, lalu menghela napas sebelum melanjutkan ceramahnya. "Sekarang kita bahas soal cinta di tahun 2025. Ini penting, soalnya banyak orang yang sibuk mengejar cinta, tapi lupa mengejar ridha Allah," katanya, membuat beberapa anak muda langsung menegakkan punggung mereka. Jamaah tertawa kecil, beberapa saling pandang, seolah tahu siapa yang paling kena sindir dalam kelompok mereka. Tahun 2025, cinta itu makin ribet. Dulu, orang pacaran cuma takut ditikung temennya sendiri. Sekarang, bisa ditikung AI. Pernah dengar ChatGPT bisa bikin puisi cinta? Bisa jadi nanti orang lebih nyaman curhat sama robot daripada sama pasangannya sendiri, katanya sambil terkekeh. Tawa pun meledak. Beberapa jamaah yang paham perkembangan teknologi ikut mengangguk setuju. Memang, zaman semakin canggih, dan hubungan manusia semakin banyak dipengaruhi oleh dunia digital. Dulu, kalau suka sama seseorang, harus berani ngomong langsung atau lewat surat. Sekarang, tinggal DM, tinggal swipe kanan, semua jadi instan. Tapi apa semua instan itu baik? Belum tentu. Lanjutnya, beberapa anak muda di barisan depan tersenyum malu. Mereka tahu betul bagaimana media sosial dan aplikasi kencan telah mengubah cara orang mendekati hubungan. Masalahnya, hubungan yang dimulai dengan instan, biasanya juga putusnya instan. Makanya, jangan sampai kalian sibuk pacaran, sibuk nyari jodoh, tapi lupa nyari ridha Allah. Tegasnya, jamaah pun mengucapkan, "Astagfirullah." Dengan kompak, Gus Ikdam kembali mengingatkan bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang membawa keberkahan,
bukan sekadar memenuhi hawa nafsu. Kalau mau cinta yang berkah, jalannya cuma satu, ikuti aturan Allah. Kalau sudah siap, langsung halalkan. Kalau belum siap, ya jangan main-main sama perasaan. Ujarnya, seorang pemuda tiba-tiba bertanya, tapi, Gus, gimana kalau kita sudah suka sama seseorang tapi belum siap menikah? Gus Ikdam tertawa kecil, lalu menjawab, simpan rasa itu dalam doa. Minta sama Allah, kalau dia jodohmu, semoga dimudahkan jalannya. Kalau bukan, semoga digantikan dengan yang lebih baik. Jangan dipaksa, semua mengangguk-angguk, merasa mendapat jawaban yang menenangkan. Ingat, jangan sampai cinta pada manusia membuat kita lupa pada cinta yang paling utama, cinta kepada Allah. Karena kalau kita sudah mencintai Allah, Allah sendiri yang akan memilihkan jodoh terbaik buat kita. Jamaah kembali mengucapkan, amin. Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan membahas salah satu fenomena yang semakin merajalela di tahun 2025, kegilaan media sosial. Sekarang, semua orang punya media sosial. Ada yang pakai buat kebaikan, ada juga yang pakai buat nyari sensasi. Katanya sambil menghela napas, jamaah mulai fokus kembali. Dulu, orang kalau mau terkenal harus kerja keras, harus punya prestasi. Sekarang, tinggal bikin kontroversi, langsung viral. Bahkan yang nggak paham agama pun bisa ceramah asal followersnya banyak. Beberapa jamaah tersenyum kecut, sadar bahwa fenomena ini benar-benar terjadi di sekitar mereka. Ada orang yang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, tapi ceramahnya lebih laku dari kiai-kiai. Kenapa? Karena yang ditonton bukan ilmunya, tapi dramanya. Ujarnya tegas. Jamaah pun menggeleng-geleng, merasa prihatin. Gus Ikdam mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan semua yang ada di internet. Kalau belajar agama, jangan cuma dari potongan video pendek. Ngaji itu harus dari guru yang jelas sanadnya, bukan dari ustaz dadakan di TikTok. Katanya, malam itu, banyak jamaah yang mulai berpikir ulang tentang bagaimana mereka mengonsumsi informasi di media sosial. Setelah membahas media sosial, Gus Ikdam mengangkat topik yang lebih serius, ekonomi. Di tahun 2025 ini, ekonomi katanya bakal naik turun. Banyak yang takut, banyak yang bingung. Tapi saya tanya, siapa yang ngatur rezeki kita? Tanyanya, jamaah serempak menjawab, Allah. Kalau Allah yang ngatur, kenapa kita takut? Lanjutnya sambil tersenyum. Ia menjelaskan bahwa meskipun kondisi dunia tidak menentu, rezeki seorang hamba tetap ditentukan oleh Allah. Yang penting, tetap usaha, tetap sedekah, tetap berdoa. Jangan takut miskin, karena yang menahan rezeki itu bukan ekonomi, tapi dosa kita sendiri. Jamaah kembali mengucapkan, Masya Allah. Tahun 2025, makin banyak influencer yang tiba-tiba jadi ustaz. Padahal, ilmunya belum cukup, tapi pengikutnya sudah jutaan. Ujar Gus Ikdam. Jamaah mulai serius. Dulu, kalau mau jadi ustaz harus ngaji bertahun-tahun, harus mondok, harus belajar dari guru yang jelas. Sekarang, cukup bikin konten, hafal beberapa hadis, langsung jadi panutan. Tawa pun pecah, tapi mereka tahu itu kenyataan. Gus Ikdam mengingatkan agar tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sumber ilmu agama. Ngaji itu harus bertahap, nggak bisa instan. Jangan sampai kita lebih percaya influencer daripada ulama. Di tahun 2025, angka perceraian makin tinggi. Kenapa? Karena banyak yang nikah cuma buat gaya-gayaan. Kata Gus Ikdam, jamaah mulai tegang. Dulu, orang nikah itu tujuannya ibadah. Sekarang, ada yang nikah cuma buat konten, buat tren, buat sensasi. Ia menegaskan bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar agama, bukan sekadar gengsi. Kalau mau rumah tangga langgeng, dasarnya harus iman, bukan sekadar cinta. Katanya, malam itu, banyak pasangan yang mulai merenungkan hubungan mereka. Gus Ikdam melanjutkan dengan fenomena kemalasan ibadah yang makin meningkat di era digital. Sekarang, semuanya serba mudah. Ngaji bisa dari HP, ibadah bisa dipantau lewat aplikasi. Tapi sayangnya, makin canggih teknologi, makin malas kita beribadah. Jamaah mulai tertunduk. Dulu, kalau azan langsung ke masjid. Sekarang, azan malah di-skip, diganti musik. Ia mengingatkan agar teknologi digunakan dengan bijak. Jangan sampai kecanggihan teknologi menjauhkan kita dari Allah. Katanya tegas. Malam itu,
banyak yang tersadar bahwa mereka telah lalai dalam ibadah karena terlalu sibuk dengan dunia digital. Setelah membahas fenomena kemalasan ibadah akibat teknologi, Gus Ikdam menatap jamaah dengan penuh ketenangan. Ia menghela napas pelan, lalu berkata, tahun 2025, ujian hidup makin berat. Tapi ingat, semakin besar ujian, semakin besar pula pahala bagi yang sabar. Jamaah mulai serius, beberapa tampak termenung. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keluarga. Tapi semua itu ada hikmahnya. Jangan pernah berpikir Allah meninggalkan kita hanya karena kita sedang susah, lanjutnya. Ia mengisahkan bagaimana para nabi dan orang-orang saleh terdahulu menghadapi cobaan yang jauh lebih berat. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun, Nabi Yusuf difitnah dan dipenjara, tetapi mereka tetap sabar dan bertawakal. Kuncinya satu, jangan lepas dari doa. Jangan berhenti bersyukur, karena di balik setiap kesulitan, selalu ada kemudahan, katanya sambil mengutip surat Al-Insyirah. Jamaah pun mengucapkan, Masya Allah. Serempak, Gus Ikdam kemudian membahas fenomena yang semakin mengkhawatirkan, pergaulan bebas. Di tahun 2025, batasan pergaulan makin kabur. Dulu, yang haram itu jelas haram. Sekarang, banyak yang mencoba membenarkan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Ujarnya, jamaah terdiam, beberapa terlihat mengangguk setuju. Pacaran semakin bebas, zina dianggap biasa, dan orang-orang mulai kehilangan rasa malu. Padahal, Rasulullah bersabda bahwa jika seseorang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan berbuat semaunya. Lanjutnya, ia mengingatkan bahwa kehormatan seseorang tidak boleh dikorbankan demi tren atau pergaulan. Jangan mudah terbawa arus. Kalau lingkunganmu buruk, jangan ragu untuk menjauhinya. Karena teman yang baik akan membawamu ke surga, sementara teman yang buruk bisa menjerumuskanmu ke neraka, tegasnya. Jamaah pun mengucapkan, astagfirullah. Sekarang, banyak orang yang sibuk mengejar dunia, tapi lupa mempersiapkan akhirat, kata Gus Ikdam. Ia menyinggung bagaimana orang-orang semakin terobsesi dengan gaya hidup mewah, padahal semua itu tidak akan dibawa ke akhirat. Orang rela berhutang demi membeli barang branded, rela bekerja siang malam demi bisa pamer di media sosial, tapi lupa menyisihkan hartanya untuk sedekah. Ujarnya, jamaah kembali mengangguk-angguk, hidup sederhana itu lebih berkah. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa kita ini cuma singgah sebentar di dunia, pesannya. Di tahun 2025, banyak orang yang pintar dalam urusan dunia, tapi bodoh. Dalam ilmu agama, kata Gus Ikdam dengan nada prihatin. Jamaah mulai serius mendengarkan. Banyak yang bisa menjelaskan teori ekonomi, bisa debat soal politik, tapi kalau ditanya rukun salat, bingung. Lanjutnya, ia mengajak jamaah untuk lebih serius dalam belajar agama. Jangan hanya sibuk cari ilmu dunia, tapi kosong dalam ilmu akhirat. Karena yang akan menyelamatkan kita nanti bukan gelar atau jabatan, tapi amal dan ilmu agama yang kita amalkan, katanya. Jamaah pun mengucapkan, amin. Gus Ikdam melanjutkan dengan membahas fitnah yang semakin berbahaya di era digital. Sekarang, fitnah itu bukan hanya lewat lisan, tapi juga lewat jari. Satu postingan di media sosial bisa menghancurkan nama baik seseorang dalam sekejap. Katanya, jamaah terdiam, beberapa tampak merenung. Hati-hati dengan apa yang kita bagikan. Jangan gampang menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Karena setiap kata yang kita tulis akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, tegasnya. Di tahun 2025, banyak anak yang semakin jauh dari orang tuanya. Bukan karena jarak, tapi karena hatinya sudah tidak lagi terhubung, kata Gus Ikdam. Jamaah mulai terdiam, beberapa orang tua terlihat mengusap matanya. Banyak anak yang sibuk dengan HP-nya, lupa menanyakan kabar orang tuanya. Bahkan ada yang lebih peduli dengan influencer di media sosial daripada ibunya sendiri. Lanjutnya, ia mengingatkan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Kalau ingin hidupmu berkah, jangan lupakan orang tuamu. Kalau mereka masih hidup, bahagiakan mereka. Kalau sudah tiada, doakan mereka setiap hari. Pesannya, jamaah pun mengucapkan, amin. Gus Ikdam kemudian membahas fenomena ustaz dadakan yang semakin marak. Sekarang, asal bisa bicara lancar, bisa buat konten menarik, langsung dianggap ustaz. Katanya, jamaah mulai tertawa kecil, tapi mereka tahu itu kenyataan. Hati-hati dalam memilih guru.
Jangan belajar agama dari orang yang hanya mencari popularitas. Cari yang benar-benar paham agama dan memiliki sanad ilmu yang jelas. Pesannya, tahun 2025, ilmu semakin maju, tapi akhlak semakin mundur, ujar Gus Ikdam. Jamaah kembali terdiam. Orang-orang semakin kasar dalam berbicara, semakin mudah marah, dan semakin sedikit yang punya rasa hormat. Lanjutnya, ia mengajak jamaah untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah. Jadilah pribadi yang lembut, penuh kasih sayang, dan selalu menjaga lisan. Karena akhlak yang baik lebih berharga daripada ilmu setinggi langit. Katanya, di tahun 2025, politik makin penuh drama. Fitnah, hoaks, dan janji palsu semakin merajalela, kata Gus Ikdam. Jamaah mengangguk, sadar bahwa politik memang semakin kacau. Jangan mudah terprovokasi. Jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat kita bermusuhan. Tegasnya, ia mengingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang membawa kebaikan, bukan hanya sekadar janji manis. Gus Ikdam kemudian membahas tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata. Semua yang Rasulullah kabarkan sudah mulai terjadi. Banyak orang berlomba-lomba membangun gedung tinggi, ilmu agama semakin ditinggalkan, dan fitnah semakin meluas. Katanya, jamaah mulai serius, merasa bahwa zaman memang semakin dekat dengan kiamat. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa mempersiapkan akhirat. Pesannya, meskipun banyak fenomena buruk, Gus Ikdam tetap memberikan harapan. Selama masih ada orang-orang yang berpegang teguh pada agama, insya Allah masih ada harapan. Katanya, jamaah pun tersenyum, merasa lebih tenang. Sebagai penutup, Gus Ikdam berkata, apapun yang terjadi di 2025, tetaplah berpegang teguh pada Islam. Jangan takut menghadapi perubahan zaman, karena selama kita dekat dengan Allah, kita tidak akan tersesat. Jamaah pun mengucapkan, amin. Malam itu, mereka pulang dengan hati yang lebih tenang dan penuh renungan. Setelah menyampaikan seluruh nasihatnya, Gus Ikdam menghela napas panjang. Malam semakin larut, namun tak ada satupun jamaah yang beranjak. Semua masih larut dalam renungan, mencerna setiap kata yang baru saja mereka dengar. Dengan suara yang lebih lembut, Gus Ikdam berkata, hidup ini bukan hanya tentang hari ini atau esok, tapi tentang perjalanan menuju akhirat. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Ia menatap wajah-wajah jamaah yang kini penuh ketenangan, seolah ingin memastikan bahwa pesan-pesannya telah tertanam dalam hati mereka. Jangan takut menghadapi masa depan. Tahun 2025 mungkin penuh dengan ujian, penuh dengan godaan, penuh dengan hal-hal yang semakin mengguncang iman kita. Tapi ingat, selama kita masih menjaga hubungan dengan Allah, selama kita masih bersandar padanya, tidak ada satupun tantangan yang tidak bisa kita hadapi. Dunia boleh berubah, teknologi boleh semakin canggih, manusia boleh semakin sibuk dengan urusan duniawi, tapi nilai-nilai Islam tetap akan menjadi pegangan yang tak tergantikan. Jangan biarkan perubahan zaman menggoyahkan keyakinan kita, lanjutnya dengan penuh ketegasan. Sebagai penutup, Gus Ikdam mengangkat kedua tangannya dan mengajak jamaah untuk berdoa bersama. Dalam kesunyian malam yang ditemani semilir angin, doa-doa dipanjatkan, meminta perlindungan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalani tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah, jangan biarkan kami tersesat di zaman yang penuh fitnah ini. Jangan biarkan hati kami berpaling darimu hanya karena dunia yang sementara ini. Berikan kami istiqomah, berikan kami keteguhan iman, dan jadikan kami bagian dari umat yang Engkau ridhoi. Suara, amin, menggema di seluruh penjuru tempat itu, menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Setelah doa selesai, jamaah perlahan mulai meninggalkan majelis dengan hati yang lebih damai, membawa pulang pesan-pesan yang akan menjadi bekal mereka menghadapi tahun 2025 dengan penuh keyakinan dan ketakwaan. Dari ceramah panjang Gus Ikdam, ada banyak hikmah yang bisa diambil sebagai bekal dalam menghadapi tahun 2025 dan masa-masa setelahnya. Pertama, perubahan zaman adalah sesuatu yang tak bisa dihindari, tetapi iman dan ketakwaan harus tetap menjadi pegangan utama. Dunia boleh berkembang, teknologi boleh semakin maju, dan budaya manusia boleh terus berubah, tetapi nilai-nilai Islam harus tetap menjadi kompas dalam setiap langkah kehidupan. Jangan sampai kecanggihan teknologi membuat kita semakin jauh dari Allah, melalaikan ibadah, atau bahkan merusak akhlak. Sebaliknya, kita harus bisa menggunakan teknologi sebagai alat untuk mendekatkan diri kepadanya,
memperdalam ilmu agama, dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Kedua, ujian hidup akan selalu ada, bahkan mungkin semakin berat seiring berjalannya waktu. Ekonomi yang tak menentu, pergaulan yang semakin bebas, serta maraknya fitnah dan hoaks di media sosial adalah realitas yang harus kita hadapi. Namun, seperti yang ditekankan oleh Gus Ikdam, tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Kuncinya adalah kesabaran dan tawakal. Dalam kondisi apapun, jangan pernah meninggalkan doa dan ibadah, karena hanya dengan mendekat kepada Allah lah hati bisa menjadi tenang. Jangan sampai ketakutan terhadap masa depan mengalahkan keyakinan kita bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki dan penolong bagi hamba-hambanya yang beriman. Ketiga, ilmu dan akhlak harus berjalan seiring. Di zaman yang penuh dengan informasi seperti sekarang, banyak orang yang lebih mudah menerima sesuatu yang viral daripada yang benar-benar berlandaskan ilmu. Tidak sedikit yang mengidolakan orang hanya karena popularitasnya, bukan karena keilmuan dan ketakwaannya. Ini menjadi pengingat bahwa, dalam mencari ilmu, kita harus berhati-hati dalam memilih sumber dan guru. Belajar agama bukan sekadar mengikuti tren atau mengambil potongan-potongan nasihat yang menyenangkan hati, tetapi harus berdasarkan dalil yang kuat dan sanad yang jelas. Selain itu, ilmu tanpa akhlak adalah kesia-siaan. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, maka ilmu itu hanya akan menjadi beban, bukan cahaya yang menerangi kehidupan kita. Terakhir, kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Apa yang kita kejar hari ini, baik harta, jabatan, atau ketenaran, semuanya akan ditinggalkan ketika ajal menjemput. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat tujuan utama hidup kita, mencari ridha Allah dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa bahwa ada kehidupan yang jauh lebih kekal dan lebih penting untuk diperjuangkan. Sebagaimana pesan Gus Ikdam, jika kita ingin hidup bahagia dan selamat, maka kuncinya adalah menjaga hubungan dengan Allah, berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam kebaikan dan menghadapi tahun-tahun mendatang dengan keimanan yang semakin kuat. Baik, berikut adalah kelanjutan cerita di bab 21 dan seterusnya, menggabungkan refleksi dari jamaah serta peristiwa-peristiwa baru di tahun 2025 berdasarkan ceramah Gus Ikdam. Beberapa bulan setelah ceramah Gus Ikdam yang menggetarkan hati itu, kehidupan di desa semakin terasa berbeda. Banyak jamaah yang mulai memperhatikan lebih dalam cara mereka menjalani hidup sehari-hari. Ada yang mulai lebih sering beribadah, ada yang mulai menjauhi kebiasaan buruk, dan ada pula yang lebih sering mengajak keluarga untuk berkumpul dan mendiskusikan tentang pentingnya menjaga akhlak. Keberkahan mulai terasa di dalam kehidupan mereka. Bisnis yang sebelumnya stagnan, mulai berkembang. Rumah tangga yang sempat retak, kini mulai harmonis lagi. Semua itu tidak lepas dari kekuatan doa dan tekad untuk menjaga kebaikan, sesuai dengan pesan Gus Ikdam. Salah satu jamaah, Pak Denny, seorang pedagang sayur yang biasa datang terlambat ke majelis taklim, kini mulai menyisihkan waktunya untuk datang lebih awal. Ia bercerita kepada Gus Ikdam, "Saya merasa hidup saya berubah, Gus. Saya jadi lebih tenang, lebih sabar menghadapi masalah. Bahkan, omset dagangan saya juga meningkat, walaupun keadaan ekonomi sedang sulit." Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, "Itulah yang saya maksud dengan keberkahan. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan ikhlas, Allah akan memberikan segala yang kita butuhkan." Jamaah lainnya, Bu Siti, yang dulu sering sibuk dengan media sosial, kini lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan ceramah. Ia merasa hatinya lebih ringan dan lebih damai. "Dulu, saya merasa selalu kurang. Tapi sekarang, saya merasa cukup dengan apa yang ada. Saya tidak lagi terobsesi dengan dunia," ungkapnya. Gus Ikdam mengingatkan bahwa kebahagiaan yang hakiki datang dari rasa syukur dan kepuasan hati, bukan dari apa yang kita miliki di dunia ini. Tahun 2025 berjalan dengan segala dinamika yang semakin terasa. Di sisi lain, fenomena yang Gus Ikdam ramalkan tentang kebebasan berperilaku, semakin nyata. Berbagai media sosial dipenuhi dengan tren yang mengaburkan batasan-batasan moral. Namun, meskipun demikian, beberapa individu mulai bergerak untuk mengubahnya. Gus Ikdam mendapat laporan dari beberapa remaja di desanya yang mulai aktif mengajak teman-teman mereka untuk lebih menjaga adab dan memperbaiki akhlak di dunia maya.
Mereka mengadakan forum diskusi tentang bagaimana agar media sosial bisa digunakan sebagai sarana dakwah dan penyebaran kebaikan. Gus Ikdam sangat mengapresiasi inisiatif ini dan berpesan, kalau dunia maya dipenuhi dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan mengalir ke dunia nyata. Namun, Gus Ikdam juga tak menampik bahwa banyak fitnah yang semakin merajalela di berbagai platform. Hoaks, isu yang menyesatkan, dan berita palsu menyebar dengan cepat. Ia mengingatkan para jamaah dan generasi muda untuk berhati-hati dalam menerima informasi, tidak semua yang kita dengar itu benar. Jangan sampai kita menjadi penyebar kebohongan. Ingatlah bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Di tengah perubahan zaman yang semakin pesat, Gus Ikdam melihat bahwa krisis akhlak menjadi hal yang semakin meresahkan. Ia sering mendapat keluhan dari orang tua yang merasa khawatir dengan perilaku anak-anak mereka yang semakin jauh dari ajaran agama. Anak-anak kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget daripada dengan keluarga, kata seorang ibu di desa itu. Gus Ikdam menyarankan agar orang tua bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Jika kita ingin anak-anak kita tahu nilai-nilai agama, kita harus menjadi contoh yang baik. Mereka akan lebih banyak meniru apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Untuk itu, Gus Ikdam mulai mengadakan kelas parenting bagi orang tua, agar mereka bisa memahami lebih dalam tentang cara mendidik anak dengan penuh kasih sayang namun tegas, sesuai dengan tuntunan agama. Jangan hanya memberi materi dan perhatian kepada anak, tetapi juga ajarkan mereka nilai-nilai kebaikan yang akan menjadi bekal mereka di kehidupan dunia dan akhirat, pesannya. Pada suatu malam, Gus Ikdam berkumpul dengan para jamaahnya di masjid. Ia merasa perlu memberikan pesan terakhir sebelum memasuki tahun 2026. Dengan hati penuh harapan, ia berkata, kita tidak bisa mengetahui seperti apa masa depan kita. Tapi kita bisa berusaha semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah. Tahun 2025 mungkin penuh ujian, tetapi yakinlah bahwa setiap ujian itu akan menjadi jalan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ia menambahkan, tidak ada yang sia-sia dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Bahkan, sekecil apapun itu, selama dilakukan dengan ikhlas karena Allah, akan mendatangkan pahala. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menghadapi setiap perubahan zaman dengan penuh kesabaran dan keimanan. Para jamaah pun dengan penuh semangat mengangguk, menyadari bahwa tantangan yang ada di depan mereka tidak bisa dihindari, namun dengan kekuatan doa dan niat yang tulus, mereka bisa menghadapinya dengan lebih baik. Pada malam itu, doa mereka bersama-sama memohon perlindungan dan keberkahan untuk masa depan yang lebih baik, tak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat yang abadi. Tahun 2025 datang dengan segala tantangannya, namun Gus Ikdam tidak pernah berhenti mengingatkan jamaah untuk tetap tegar dan sabar dalam menghadapi setiap perubahan. Meski dunia semakin berkembang, nilai-nilai agama harus tetap dijaga. Gus Ikdam melihat bahwa masyarakat kini terlalu tergantung pada teknologi dan kebebasan yang ada di dunia maya. Ia mengingatkan agar jangan sampai perkembangan teknologi mengaburkan batasan moral. Bagi Gus Ikdam, teknologi bukanlah musuh, tetapi alat yang harus digunakan dengan bijak. Jangan sampai kita terlalu terlena dengan dunia maya sehingga melupakan tugas kita sebagai hamba Allah yang harus menjaga akhlak dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Gus Ikdam juga melihat bagaimana pergaulan semakin bebas, dengan nilai-nilai agama yang terkadang mulai terkikis. Banyak orang yang menganggap hal-hal yang dulu dianggap tabu, kini dianggap biasa. Keinginan untuk mengikuti tren sosial kadang membuat orang lupa pada batasan yang telah ditetapkan dalam Islam. Gus Ikdam tidak hanya berbicara tentang moralitas, tetapi juga tentang bagaimana umat Islam harus lebih selektif dalam memilih teman dan lingkungan yang baik. Ia mengajak jamaah untuk lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, karena siapa yang kita temui dan bergaul dengannya, akan mempengaruhi siapa kita sebenarnya. Dalam banyak kesempatan, Gus Ikdam menekankan bahwa ujian hidup adalah bagian dari takdir, dan tidak ada yang lebih baik dari bersyukur di setiap keadaan. Kehidupan di tahun 2025 membawa banyak tantangan, dari kesulitan ekonomi hingga kesehatan yang semakin terancam oleh pola hidup yang tidak sehat. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gus Ikdam selalu menekankan pentingnya sabar dan tawakal. Ujian ekonomi atau kesulitan hidup yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang perlu dilakukan adalah memperbanyak doa,
bekerja keras, dan selalu berusaha untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Tidak hanya itu, Gus Ikdam juga sering mengingatkan tentang pentingnya pendidikan agama yang solid. Ia melihat bahwa banyak orang yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang duniawi, namun kurang dalam pengetahuan agama. Ini menjadi tantangan besar bagi umat Islam di zaman modern, di mana banyak orang terjebak dalam rutinitas dunia tanpa menyadari betapa pentingnya ilmu agama. Gus Ikdam mengajak jamaah untuk kembali memprioritaskan ilmu agama dalam kehidupan mereka. Ilmu dunia tanpa ilmu agama tidak akan ada artinya. Sebaliknya, ilmu agama tanpa amal juga sia-sia, kata Gus Ikdam dalam salah satu ceramahnya yang penuh makna. Fenomena berkembangnya media sosial juga tidak luput dari perhatian Gus Ikdam. Ia sering berbicara tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari penyebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya. Dalam masyarakat yang serba cepat dan informasi yang tidak terkontrol, banyak orang yang terjebak dalam hoaks dan berita palsu. Gus Ikdam mengingatkan bahwa sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati dengan informasi yang kita terima dan sebarkan. Ia menekankan agar tidak menyebar berita tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu, karena setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Salah satu topik yang sering dibahas Gus Ikdam adalah pentingnya menjaga hubungan dengan orang tua. Dalam dunia yang serba sibuk seperti sekarang, banyak anak yang lupa untuk menghubungi atau mengasihi orang tuanya. Bahkan ada yang lebih memilih berinteraksi dengan teman-temannya melalui media sosial daripada berbicara dengan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Gus Ikdam mengingatkan bahwa ridha Allah sangat bergantung pada ridha orang tua. Jika kita ingin kehidupan kita penuh berkah, maka kita harus berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua, tidak hanya dalam bentuk memberi materi, tetapi juga dengan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Masalah pergaulan bebas dan krisis moral di kalangan remaja juga menjadi perhatian serius Gus Ikdam. Ia menyadari bahwa generasi muda di tahun 2025 semakin terpapar dengan budaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Dalam setiap kesempatan, Gus Ikdam mendorong orang tua untuk lebih terlibat dalam mendidik anak-anak mereka, mengarahkan mereka ke jalan yang benar, dan selalu mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga akhlak dan adab. Gus Ikdam berpendapat bahwa dunia modern memang penuh godaan, namun tidak ada yang lebih penting daripada menjaga akhlak, karena itu adalah cerminan dari keimanan seseorang. Sebagai orang tua, kita harus memberi contoh yang baik agar anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan takut kepada Allah. Namun, di balik semua kesulitan tersebut, Gus Ikdam juga melihat bahwa ada banyak peluang untuk melakukan kebaikan. Ia sering berbicara tentang pentingnya berbagi, berzakat, dan saling menolong dalam menghadapi kesulitan bersama. Di tengah kemajuan zaman, semakin penting bagi umat Islam untuk memiliki rasa saling peduli dan berbagi dalam kebaikan. Gus Ikdam percaya bahwa dengan memperbanyak amal baik, kita tidak hanya memperoleh pahala, tetapi juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Beliau selalu mengingatkan bahwa setiap amal kebaikan, sekecil apapun, akan mendatangkan keberkahan yang besar. Gus Ikdam juga mengajarkan pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan. Banyak orang yang hanya merasa bahagia ketika mendapatkan hal yang diinginkan, namun lupa untuk bersyukur atas nikmat yang sudah ada. Dengan bersyukur, hidup akan terasa lebih tenang dan penuh berkah. Gus Ikdam meyakini bahwa orang yang selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya, akan diberikan lebih banyak lagi nikmat oleh Allah. Dalam setiap ceramahnya, beliau selalu mengingatkan bahwa syukur adalah kunci kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya, Gus Ikdam menutup ceramahnya dengan pesan yang sangat dalam, jangan takut menghadapi masa depan, karena selama kita dekat dengan Allah, apapun yang terjadi, kita akan diberi kekuatan untuk melalui semuanya. Jamaah yang mendengarkan pesan ini, merasakan kedamaian dalam hati mereka. Meskipun masa depan penuh ketidakpastian, mereka tahu bahwa selama mereka berpegang teguh pada agama, Allah akan selalu memberi jalan yang terbaik. Dengan tekad yang kuat dan doa yang tulus, mereka siap menghadapi apapun yang datang di tahun 2025 dan seterusnya, dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk mereka. Memasuki tahun 2025, dunia semakin menunjukkan gejala-gejala ketidakpastian, dengan permasalahan global yang semakin kompleks. Krisis iklim, ketidakstabilan ekonomi, serta meningkatnya ketegangan politik antara negara-negara besar mulai menjadi fokus perhatian dunia. Gus Ikdam tidak tinggal diam. Sebagai seorang ulama yang bijak, ia mengajak jamaahnya untuk memperluas pandangan mereka,
melihat masalah-masalah dunia ini sebagai ujian kolektif yang membutuhkan solusi dari semua pihak. Gus Ikdam sering mengatakan bahwa umat Islam, sebagai bagian dari umat manusia, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada perbaikan dunia, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, yaitu keadilan, kasih sayang, dan keberlanjutan. Salah satu tantangan terbesar yang dibahas dalam ceramah Gus Ikdam adalah krisis iklim yang semakin nyata. Dia mengingatkan bahwa bumi ini adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita kelola dengan baik, ujar Gus Ikdam dalam sebuah ceramah yang menyentuh. Beliau menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti pembalakan liar, polusi, dan pemborosan sumber daya alam, telah menimbulkan bencana di berbagai belahan dunia. Jika kita tidak peduli terhadap bumi ini, maka kita juga tidak peduli terhadap generasi yang akan datang, lanjutnya. Gus Ikdam menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menanam pohon, menghemat energi, dan mengurangi sampah. Dalam menghadapi masalah-masalah global ini, Gus Ikdam percaya bahwa umat Islam harus menunjukkan contoh kepemimpinan yang baik. Umat Islam harus menjadi pelopor dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia, tegasnya. Gus Ikdam menjelaskan bahwa Islam mengajarkan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan ini seharusnya menjadi fondasi dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Menghadapi ketegangan politik dan konflik yang semakin meningkat, Gus Ikdam berpesan agar umat Islam mengedepankan dialog dan saling pengertian, bukan kekerasan atau permusuhan. Kita tidak akan pernah bisa menciptakan perdamaian jika kita terus-menerus berpegang pada kebencian dan perpecahan, ujar Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Di tengah tantangan yang semakin besar, Gus Ikdam juga menyadari pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup, baik secara spiritual, mental, maupun fisik. Kesehatan itu penting, namun yang lebih penting adalah kesehatan hati dan jiwa, katanya. Gus Ikdam mengingatkan bahwa banyak orang yang terjebak dalam kecemasan dan stres akibat ketidakpastian di dunia ini, sehingga mereka lupa untuk menjaga hubungan mereka dengan Allah. Ia mengajak para jamaah untuk memperbanyak zikir, berdoa, dan mencari kedamaian dalam ibadah. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah kita bisa merasakan kedamaian yang sejati, di tengah segala keributan dunia ini, tambahnya. Gus Ikdam percaya bahwa kesehatan jiwa adalah fondasi untuk menghadapi segala tantangan hidup, dan salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan jiwa adalah dengan menjaga hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Tidak hanya itu, Gus Ikdam juga mengingatkan tentang pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Dalam berbagai ceramahnya, ia menekankan bahwa untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik, pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan moralitas harus menjadi prioritas. Anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Jangan biarkan mereka terjebak dalam dunia yang hanya mengutamakan materi, pesan Gus Ikdam. Gus Ikdam percaya bahwa dengan pendidikan yang baik, generasi muda akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dunia dengan kebijaksanaan dan integritas. Dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang ada, Gus Ikdam tetap teguh pada prinsip bahwa kekuatan doa dan keimanan adalah senjata utama bagi umat Islam. Di akhir setiap ceramah, beliau selalu mengajak jamaah untuk bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menghadapi segala ujian hidup. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi kita tahu bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal, ujarnya dengan penuh keyakinan. Gus Ikdam meyakini bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus, akan diterima oleh Allah dan menjadi penolong dalam setiap langkah kehidupan. Di akhir ceramah tersebut, Gus Ikdam menyampaikan pesan terakhir yang sangat mendalam, ingatlah bahwa dunia ini hanya sementara. Apa yang kita lakukan hari ini, akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat kelak. Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena kebaikan yang kita lakukan di dunia adalah investasi untuk akhirat yang kekal. Pesan ini menggema di hati setiap jamaah yang hadir, menumbuhkan kesadaran bahwa meskipun dunia penuh dengan tantangan dan perubahan, kebaikan, keimanan, dan doa akan selalu menjadi pelita yang menerangi jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Malam itu, suasana di pesantren tempat Gus Ikdam berceramah tampak berbeda dari biasanya. Ribuan jamaah dari berbagai daerah telah berkumpul, memenuhi setiap sudut halaman dan masjid. Semangat mereka tampak membara, bukan hanya untuk mendengarkan ceramah agama,
tetapi juga menikmati gaya humor khas yang selalu diselipkan oleh Gus Ikdam dalam setiap wejangannya. Di antara lautan manusia itu, ada anak muda yang datang bersama teman-temannya, ada pula para orang tua yang membawa serta anak-anak mereka. Sejak sore, panitia sudah sibuk mengatur tempat duduk dan memastikan jalannya acara berlangsung tertib. Layar besar dipasang di beberapa sudut pesantren agar jamaah yang duduk jauh tetap bisa melihat wajah Gus Ikdam dengan jelas. Ketika waktu menunjukkan pukul 8 malam, suara pembawa acara mengumumkan bahwa ceramah akan segera dimulai. Tiba-tiba, suara solawat menggema ketika Gus Ikdam berjalan menuju mimbar. Dengan jubah putih dan kopiah hitam khasnya, ia melangkah santai namun penuh wibawa. Senyumnya mengembang, menyapa jamaah yang sudah tak sabar menunggu. Begitu duduk di kursi yang telah disediakan, ia mengetuk mikrofon pelan, memastikan suaranya terdengar jelas. "Assalamualaikum, jamaah," sapanya dengan nada khas yang membuat jamaah langsung bersemangat. "Waalaikumsalam, Gus," jawab mereka serempak. Gus Ikdam mengawali ceramahnya dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya tetap berpegang teguh pada agama di tengah dunia yang terus berubah. Namun, tak lama kemudian, ia tersenyum dan mengangkat tangannya, seolah meminta perhatian lebih. "Saya ini bukan dukun, bukan pula ahli nujum. Tapi malam ini, saya mau kasih sedikit ramalan untuk tahun 2025. Tapi ojo serius-serius, ya. Ini cuma buat renungan," katanya sambil tertawa kecil. Jamaah yang awalnya serius mendadak riuh dengan tawa. Mereka tahu, jika Gus Ikdam sudah berbicara seperti ini, pasti ada sesuatu yang menarik dan bermanfaat yang akan disampaikannya. Suasana mendadak menjadi lebih hening. Semua orang mulai fokus. Mereka ingin tahu, apa yang kira-kira akan disampaikan oleh Gus Ikdam mengenai tahun 2025. Banyak perubahan yang akan terjadi. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang penting, kita harus tetap istiqomah, tetap berpegang teguh pada Islam, dan jangan sampai terbawa arus zaman yang menyesatkan. Kata-kata itu langsung menancap di hati para jamaah. Mereka sadar bahwa zaman memang semakin maju, tetapi nilai-nilai agama tidak boleh ditinggalkan. Gus Ikdam menyesap sedikit air dari gelas di depannya, lalu melanjutkan, "Ramalan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat. Biar kita semua lebih siap menghadapi perubahan zaman." "Setuju, setuju, Gus," jawab jamaah kompak. Malam itu, Gus Ikdam akan menyampaikan beberapa ramalan mengenai tahun 2025. Dan setiap kata yang keluar dari lisannya akan menjadi peringatan yang menggugah hati banyak orang. Gus Ikdam tersenyum melihat jamaah yang masih menyimak dengan serius. Ia kembali menyesap air putihnya, lalu menghela napas sebelum melanjutkan ceramahnya. "Sekarang kita bahas soal cinta di tahun 2025. Ini penting, soalnya banyak orang yang sibuk mengejar cinta, tapi lupa mengejar ridha Allah," katanya, membuat beberapa anak muda langsung menegakkan punggung mereka. Jamaah tertawa kecil, beberapa saling pandang, seolah tahu siapa yang paling kena sindir dalam kelompok mereka. Tahun 2025, cinta itu makin ribet. Dulu, orang pacaran cuma takut ditikung temennya sendiri. Sekarang, bisa ditikung AI. Pernah dengar ChatGPT bisa bikin puisi cinta? Bisa jadi nanti orang lebih nyaman curhat sama robot daripada sama pasangannya sendiri, katanya sambil terkekeh. Tawa pun meledak. Beberapa jamaah yang paham perkembangan teknologi ikut mengangguk setuju. Memang, zaman semakin canggih, dan hubungan manusia semakin banyak dipengaruhi oleh dunia digital. Dulu, kalau suka sama seseorang, harus berani ngomong langsung atau lewat surat. Sekarang, tinggal DM, tinggal swipe kanan, semua jadi instan. Tapi apa semua instan itu baik? Belum tentu. Lanjutnya, beberapa anak muda di barisan depan tersenyum malu. Mereka tahu betul bagaimana media sosial dan aplikasi kencan telah mengubah cara orang mendekati hubungan. Masalahnya, hubungan yang dimulai dengan instan, biasanya juga putusnya instan. Makanya, jangan sampai kalian sibuk pacaran, sibuk nyari jodoh, tapi lupa nyari ridha Allah. Tegasnya, jamaah pun mengucapkan, "Astagfirullah." Dengan kompak, Gus Ikdam kembali mengingatkan bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang membawa keberkahan, bukan sekadar memenuhi hawa nafsu. Kalau mau cinta yang berkah, jalannya cuma satu, ikuti aturan Allah. Kalau sudah siap, langsung halalkan. Kalau belum siap, ya jangan main-main sama perasaan, ujarnya.
Seorang pemuda tiba-tiba bertanya, "Tapi, Gus, gimana kalau kita sudah suka sama seseorang tapi belum siap menikah?" Gus Ikdam tertawa kecil, lalu menjawab, "Simpan rasa itu dalam doa. Minta sama Allah, kalau dia jodohmu, semoga dimudahkan jalannya. Kalau bukan, semoga digantikan dengan yang lebih baik. Jangan dipaksa." Semua mengangguk-angguk, merasa mendapat jawaban yang menenangkan. Ingat, jangan sampai cinta pada manusia membuat kita lupa pada cinta yang paling utama, cinta kepada Allah. Karena kalau kita sudah mencintai Allah, Allah sendiri yang akan memilihkan jodoh terbaik buat kita. Jamaah kembali mengucapkan, "Amin." Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan membahas salah satu fenomena yang semakin merajalela di tahun 2025, kegilaan media sosial. Sekarang, semua orang punya media sosial. Ada yang pakai buat kebaikan, ada juga yang pakai buat nyari sensasi. Katanya sambil menghela napas. Jamaah mulai fokus kembali. Dulu, orang kalau mau terkenal harus kerja keras, harus punya prestasi. Sekarang, tinggal bikin kontroversi, langsung viral. Bahkan yang nggak paham agama pun bisa ceramah asal followersnya banyak. Beberapa jamaah tersenyum kecut, sadar bahwa fenomena ini benar-benar terjadi di sekitar mereka. Ada orang yang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, tapi ceramahnya lebih laku dari kiai-kiai. Kenapa? Karena yang ditonton bukan ilmunya, tapi dramanya. Ujarnya tegas. Jamaah pun menggeleng-geleng, merasa prihatin. Gus Ikdam mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan semua yang ada di internet. Kalau belajar agama, jangan cuma dari potongan video pendek. Ngaji itu harus dari guru yang jelas sanadnya, bukan dari ustaz dadakan di TikTok. Katanya, malam itu, banyak jamaah yang mulai berpikir ulang tentang bagaimana mereka mengonsumsi informasi di media sosial. Setelah membahas media sosial, Gus Ikdam mengangkat topik yang lebih serius, ekonomi. Di tahun 2025 ini, ekonomi katanya bakal naik turun. Banyak yang takut, banyak yang bingung. Tapi saya tanya, siapa yang ngatur rezeki kita? Tanyanya, jamaah serempak menjawab, Allah. Kalau Allah yang ngatur, kenapa kita takut? Lanjutnya sambil tersenyum. Ia menjelaskan bahwa meskipun kondisi dunia tidak menentu, rezeki seorang hamba tetap ditentukan oleh Allah. Yang penting, tetap usaha, tetap sedekah, tetap berdoa. Jangan takut miskin, karena yang menahan rezeki itu bukan ekonomi, tapi dosa kita sendiri. Jamaah kembali mengucapkan, Masya Allah. Tahun 2025, makin banyak influencer yang tiba-tiba jadi ustaz. Padahal, ilmunya belum cukup, tapi pengikutnya sudah jutaan. Ujar Gus Ikdam. Jamaah mulai serius. Dulu, kalau mau jadi ustaz harus ngaji bertahun-tahun, harus mondok, harus belajar dari guru yang jelas. Sekarang, cukup bikin konten, hafal beberapa hadis, langsung jadi panutan. Tawa pun pecah, tapi mereka tahu itu kenyataan. Gus Ikdam mengingatkan agar tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sumber ilmu agama. Ngaji itu harus bertahap, nggak bisa instan. Jangan sampai kita lebih percaya influencer daripada ulama. Di tahun 2025, angka perceraian makin tinggi. Kenapa? Karena banyak yang nikah cuma buat gaya-gayaan. Kata Gus Ikdam, jamaah mulai tegang. Dulu, orang nikah itu tujuannya ibadah. Sekarang, ada yang nikah cuma buat konten, buat tren, buat sensasi. Ia menegaskan bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar agama, bukan sekadar gengsi. Kalau mau rumah tangga langgeng, dasarnya harus iman, bukan sekadar cinta. Katanya, malam itu, banyak pasangan yang mulai merenungkan hubungan mereka. Gus Ikdam melanjutkan dengan fenomena kemalasan ibadah yang makin meningkat di era digital. Sekarang, semuanya serba mudah. Ngaji bisa, dari HP, ibadah bisa dipantau lewat aplikasi. Tapi sayangnya, makin canggih teknologi, makin malas kita beribadah. Jamaah mulai tertunduk. Dulu, kalau azan langsung ke masjid. Sekarang, azan malah di-skip, diganti musik. Ia mengingatkan agar teknologi digunakan dengan bijak. Jangan sampai kecanggihan teknologi menjauhkan kita dari Allah. Katanya tegas. Malam itu, banyak yang tersadar bahwa mereka telah lalai dalam ibadah karena terlalu sibuk dengan dunia digital. Setelah membahas fenomena kemalasan ibadah akibat teknologi, Gus Ikdam menatap jamaah dengan penuh ketenangan. Ia menghela napas pelan, lalu berkata, tahun 2025,
ujian hidup makin berat. Tapi ingat, semakin besar ujian, semakin besar pula pahala bagi yang sabar. Jamaah mulai serius, beberapa tampak termenung. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keluarga. Tapi semua itu ada hikmahnya. Jangan pernah berpikir Allah meninggalkan kita hanya karena kita sedang susah, lanjutnya. Ia mengisahkan bagaimana para nabi dan orang-orang saleh terdahulu menghadapi cobaan yang jauh lebih berat. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun, Nabi Yusuf difitnah dan dipenjara, tetapi mereka tetap sabar dan bertawakal. Kuncinya satu, jangan lepas dari doa. Jangan berhenti bersyukur, karena di balik setiap kesulitan, selalu ada kemudahan, katanya sambil mengutip surat Al-Insyirah. Jamaah pun mengucapkan, Masya Allah. Serempak, Gus Ikdam kemudian membahas fenomena yang semakin mengkhawatirkan, pergaulan bebas. Di tahun 2025, batasan pergaulan makin kabur. Dulu, yang haram itu jelas haram. Sekarang, banyak yang mencoba membenarkan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Ujarnya, jamaah terdiam, beberapa terlihat mengangguk setuju. Pacaran semakin bebas, zina dianggap biasa, dan orang-orang mulai kehilangan rasa malu. Padahal, Rasulullah bersabda bahwa jika seseorang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan berbuat semaunya. Lanjutnya, ia mengingatkan bahwa kehormatan seseorang tidak boleh dikorbankan demi tren atau pergaulan. Jangan mudah terbawa arus. Kalau lingkunganmu buruk, jangan ragu untuk menjauhinya. Karena teman yang baik akan membawamu ke surga, sementara teman yang buruk bisa menjerumuskanmu ke neraka, tegasnya. Jamaah pun mengucapkan, Astagfirullah. Sekarang, banyak orang yang sibuk mengejar dunia, tapi lupa mempersiapkan akhirat, kata Gus Ikdam. Ia menyinggung bagaimana orang-orang semakin terobsesi dengan gaya hidup mewah, padahal semua itu tidak akan dibawa ke akhirat. Orang rela berhutang demi membeli barang branded. Rela bekerja siang malam demi bisa pamer di media sosial. Tapi lupa menyisihkan hartanya untuk sedekah. Ujarnya, jamaah kembali mengangguk-angguk. Hidup sederhana itu lebih berkah. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa kita ini cuma singgah sebentar di dunia, pesannya. Di tahun 2025, banyak orang yang pintar dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam ilmu agama, kata Gus Ikdam dengan nada prihatin. Jamaah mulai serius mendengarkan. Banyak yang bisa menjelaskan teori ekonomi, bisa debat soal politik, tapi kalau ditanya rukun salat, bingung. Lanjutnya, ia mengajak jamaah untuk lebih serius dalam belajar agama. Jangan hanya sibuk cari ilmu dunia, tapi kosong dalam ilmu akhirat. Karena yang akan menyelamatkan kita nanti bukan gelar atau jabatan, tapi amal dan ilmu agama yang kita amalkan, katanya. Jamaah pun mengucapkan, amin. Gus Ikdam melanjutkan dengan membahas fitnah yang semakin berbahaya di era digital. Sekarang, fitnah itu bukan hanya lewat lisan, tapi juga lewat jari. Satu postingan di media sosial bisa menghancurkan nama baik seseorang dalam sekejap. Katanya, jamaah terdiam, beberapa tampak merenung. Hati-hati dengan apa yang kita bagikan. Jangan gampang menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Karena setiap kata yang kita tulis akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, tegasnya. Di tahun 2025, banyak anak yang semakin jauh dari orang tuanya. Bukan karena jarak, tapi karena hatinya sudah tidak lagi terhubung, kata Gus Ikdam. Jamaah mulai terdiam, beberapa orang tua terlihat mengusap matanya. Banyak anak yang sibuk dengan HP-nya, lupa menanyakan kabar orang tuanya. Bahkan ada yang lebih peduli dengan influencer di media sosial daripada ibunya sendiri. Lanjutnya, ia mengingatkan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Kalau ingin hidupmu berkah, jangan lupakan orang tuamu. Kalau mereka masih hidup, bahagiakan mereka. Kalau sudah tiada, doakan mereka setiap hari. Pesannya, jamaah pun mengucapkan, amin. Gus Ikdam kemudian membahas fenomena ustaz dadakan yang semakin marak. Sekarang, asal bisa bicara lancar, bisa buat konten menarik, langsung dianggap ustaz. Katanya, jamaah mulai tertawa kecil, tapi mereka tahu itu kenyataan. Hati-hati dalam memilih guru. Jangan belajar agama dari orang yang hanya mencari popularitas. Cari yang benar-benar paham agama dan memiliki sanad ilmu yang jelas. Pesannya, tahun 2025, ilmu semakin maju, tapi akhlak semakin mundur, ujar Gus Ikdam.
Jamaah kembali terdiam. Orang-orang semakin kasar dalam berbicara, semakin mudah marah, dan semakin sedikit yang punya rasa hormat. Lanjutnya, ia mengajak jamaah untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah. Jadilah pribadi yang lembut, penuh kasih sayang, dan selalu menjaga lisan. Karena akhlak yang baik lebih berharga daripada ilmu setinggi langit. Katanya, di tahun 2025, politik makin penuh drama. Fitnah, hoaks, dan janji palsu semakin merajalela, kata Gus Ikdam. Jamaah mengangguk, sadar bahwa politik memang semakin kacau. Jangan mudah terprovokasi. Jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat kita bermusuhan. Tegasnya, ia mengingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang membawa kebaikan, bukan hanya sekadar janji manis. Gus Ikdam kemudian membahas tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata. Semua yang Rasulullah kabarkan sudah mulai terjadi. Banyak orang berlomba-lomba membangun gedung tinggi, ilmu agama semakin ditinggalkan, dan fitnah semakin meluas. Katanya, jamaah mulai serius, merasa bahwa zaman memang semakin dekat dengan kiamat. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa mempersiapkan akhirat. Pesannya, meskipun banyak fenomena buruk, Gus Ikdam tetap memberikan harapan. Selama masih ada orang-orang yang berpegang teguh pada agama, insya Allah masih ada harapan. Katanya, jamaah pun tersenyum, merasa lebih tenang. Sebagai penutup, Gus Ikdam berkata, apapun yang terjadi di 2025, tetaplah berpegang teguh pada Islam. Jangan takut menghadapi perubahan zaman, karena selama kita dekat dengan Allah, kita tidak akan tersesat. Jamaah pun mengucapkan, amin. Malam itu, mereka pulang dengan hati yang lebih tenang dan penuh renungan. Setelah menyampaikan seluruh nasihatnya, Gus Ikdam menghela napas panjang. Malam semakin larut, namun tak ada satupun jamaah yang beranjak. Semua masih larut dalam renungan, mencerna setiap kata yang baru saja mereka dengar. Dengan suara yang lebih lembut, Gus Ikdam berkata, hidup ini bukan hanya tentang hari ini atau esok, tapi tentang perjalanan menuju akhirat. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Ia menatap wajah-wajah jamaah yang kini penuh ketenangan, seolah ingin memastikan bahwa pesan-pesannya telah tertanam dalam hati mereka. Jangan takut menghadapi masa depan. Tahun 2025 mungkin penuh dengan ujian, penuh dengan godaan, penuh dengan hal-hal yang semakin mengguncang iman kita. Tapi ingat, selama kita masih menjaga hubungan dengan Allah, selama kita masih bersandar padanya, tidak ada satupun tantangan yang tidak bisa kita hadapi. Dunia boleh berubah, teknologi boleh semakin canggih, manusia boleh semakin sibuk dengan urusan duniawi, tapi nilai-nilai Islam tetap akan menjadi pegangan yang tak tergantikan. Jangan biarkan perubahan zaman menggoyahkan keyakinan kita, lanjutnya dengan penuh ketegasan. Sebagai